Tapi apa kata Rasul? Jangan ya Umar. Ya. Bahkan suatu saat kita berharap Suhail bin Amr ini akan berdiri, yaqum maqaman, berdiri pada suatu posisi membela Islam. Begitu bijak Rasulullah SAW dan melihat potensi yang ada dalam diri Suhail bin Amr al-Amiri ini. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, kita masih di program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tokoh yang akan kita kenal hari ini adalah sahabat mulia Rasulullah, yaitu Suhail bin Amr al-Amiri. Ya. Seorang sahabat yang boleh jadi termasuk di antara mereka yang disabdakan Rasulullah dalam kalimatnya, khiyarukum fil jahiliyati khiyarukum fil islami idza faqihu. Mereka yang, atau di antara kalian orang yang terkemuka di masa sebelum Islam fil jahiliyati, boleh jadi menjadi orang yang terkemuka juga setelah dia memeluk Islam. Di antara mereka adalah Suhail bin Amr al-Amiri ini. Ketika Rasulullah SAW mulai mendakwakan Islam secara terang-terangan, ya, berdakwah secara diketahui oleh semua orang, ya, Suhail bin Amr ini termasuk orang yang memusuhi Rasulullah dengan caranya. Kalaulah Abu Jahal menindas para sahabat lagi dengan fisik, ya, menjarakan mereka, memukul mereka, menyiksa mereka, tapi tidak dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr ini punya cara sendiri untuk memusuhi Islam, ya, yaitu dengan cara menyebarkan kalimat-kalimat yang buruk dengan kalimat-kalimat yang luar biasa, ya, kalimat al-mu'sirah, ya, kalimat yang sangat membekas, memberikan julukan-julukan buruk terhadap baginda Rasulullah SAW, ya, sehingga orang-orang diharapkan menjauhi Rasulullah SAW. Nah, kalau kita lihat kondisi ini, ya, mungkin ada kemiripan dengan hari ini, ya, di mana kita ketahui ada orang-orang tertentu yang melakukan penyebaran informasi yang hoax gitu kan. Lalu kemudian nyinyir terhadap para ulama, nyinyir terhadap Islam, ya, bahwa Islam itu tidak ada yang baik. Jadi betul kalau kemudian dikatakan bahwa sejarah itu berulang. Nah, sejarah itu mengulang dirinya sendiri. Hari ini kita menemukan para buzzer, ya, tukang-tukang nyinyir terhadap Islam. Maka di zaman Rasulullah kita juga menemukan orang-orang yang sama. Nah, Suhail bin Amr ini punya kemampuan untuk itu. Maka wajar kalau disebut dengan khatibu Quraisy, ya. Jadi orator Quraisy, ya. Nah, yang unik adalah di tengah permusuhannya yang luar biasa terhadap Rasulullah itu, keluarganya sendiri, anak-anaknya sendiri justru banyak yang masuk Islam. Paling tidak ada 3 orang, ya, yang dicatat sejarah. Pertama adalah Sahla, seorang wanita yang menikah dengan Abu Huzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Lalu kemudian ada lagi namanya Abdullah, ya, Abdullah bin Suhail. Yang kemudian yang ketiga adalah Abu Jandal. Nah, ini Abu Jandal ini ada kisah tersendiri nanti akan kita tuturkan. Jadi di tengah keluarganya, ya, ada orang-orang yang memeluk Islam. Tentu pada awal-awal dakwah mereka ini memeluk Islam secara diam-diam. Tapi lambat laun kemudian ketahuan juga. Ya. Maka kalau yang lain disiksa, ya, dia tidak bisa menyiksa anaknya. Karena hubungan yang sangat baik antara seorang ayah dengan anak-anaknya ini. Ya. Jadi mungkin beda dengan Omar, ya. Omar dia tidak pandang bulu, dia siksa siapapun. Tapi kalau Suhail ini tidak. Jadi dia, ya, tetap melakukan komunikasi dengan anak-anaknya dan paling dia bisa memenjarakan mereka, ya. Akhirnya dipenjarakanlah Abdullah ini, ya, dengan Abu Jandal, walaupun Abu Jandal pada awalnya tidak mengaku Muslim, ya. Dan sampai akhirnya Abdullah ini sempat kabur. Dia melarikan diri ke Habasyah, ya, bersama dengan Utsman bin Affan. Lalu kemudian dia pulang lagi ke Makkah, ya, ketika mendengar tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam. Dan kemudian dia pun kembali dipenjara bersama dengan adiknya, ya, yaitu Abu Jandal. Mereka diikat berdua di sebuah ruangan di rumah Suhail bin Amr. Sampai akhirnya ketika kaum muslimin diizinkan oleh Allah SWT hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan
peristiwa demi peristiwa pun bergulir, terjadilah apa yang disebut dengan perang Badar. Ya, dalam perang Badar inilah Suhail bin Amr beserta dengan tokoh-tokoh Quraisy ya, berangkat dari Mekah menuju ke Badar bertemu dengan kaum muslimin. Ada kisah yang unik, anaknya yang namanya Abdullah tadi ya, dia pura-pura mengikuti saran ayahnya. Ya, dan akhirnya dia dilepaskan, bahkan dia ikut perang bersama dengan kafir Quraisy berangkat ke Badar. Begitu tiba di Badar gitu kan, anaknya ini kabur dan kemudian bergabung dengan kaum muslimin. Ini sungguh membuat Suhail bin Amr ini marah luar biasa. Tapi apa yang bisa dikatakan nih, dan perang Badar terjadi, kaum muslimin yang jumlahnya hanya 313 orang berhasil memenangkan pertempuran dengan luar biasa. 70 kafir Quraisy terbunuh dan 70 orang di antara mereka ditawan. Nah, di antara 70 kafir Quraisy yang ditawan ini adalah Suhail bin Amr. Nah, apa yang kemudian terjadi pada diri Suhail bin Amr dalam tawanan kaum muslimin ini, kita akan bahas ya lanjutannya setelah yang berikut ini. Meniti jalan orang-orang mulia bersama para sahabat Rasulullah SAW, kita nikmati keindahan Islam. Kita masih beri program mengenal orang-orang mulia di sekitar Rasulullah SAW, dan tokoh kita hari ini adalah Suhail bin Amr. Suhail bin Amr al-Amiri ditawan oleh kaum muslimin ya, dalam perang Badar. Umar bin Khattab begitu dia melihat Suhail bin Amr dan mengetahui apa yang dilakukan oleh Suhail bin Amr pada era Makkiyah ya, di mana dia sering melontarkan kalimat-kalimat yang nyinyir ya, kalimat-kalimat yang buruk terhadap Rasulullah. Maka begitu melihat tokoh ini ditawan oleh kaum muslimin, Umar bin Khattab segera berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," kata Umar bin Khattab, ya, "Da'ni anzi'u saniyatayya Suhail ibn Amr." Ya, hatta dia katanya, "Wahai Rasulullah, da'ni anzi'u saniyatayya Suhail ibn Amr." Wahai Rasulullah, izinkan saya katanya merontokkan gigi Suhail bin Amr. Ya, sampai suatu saat ya, dia tidak akan bisa mengejekmu ya ba'dal yaum, setelah hari ini. Ya, saking keselnya Umar bin Khattab. Jadi dia ingin menonjok gitu kan, memukul wajah Suhail bin Amr, merontokkan giginya ya, supaya suatu saat dia tidak bisa membuat syair-syair yang menjelek-jelekan Rasulullah SAW. Tapi apa kata Rasul? Jangan ya Umar. Ya, bahkan suatu saat kita berharap Suhail bin Amr ini akan berdiri, yaqum maqaman, berdiri pada suatu posisi membela Islam. Begitu bijak Rasulullah SAW dan melihat potensi yang ada dalam diri Suhail bin Amr al-Amiri ini. Nah, ini juga pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh lepas dari doa dan kemudian berharap kebaikan pada orang-orang yang selama ini memusuhi Islam ya. Jadi tidak semua nyinyiran harus dibalas dengan nyinyiran, tidak semua makian harus dibalas dengan makian, tidak semua tindakan kasar harus dibalas dengan tindakan kasar ya. Kecuali kalau sudah keterlaluan menghina Islam, ya. Tapi kalau masih bersifat personal ya, mungkin bisa kita toleransi. Nah, akhirnya Suhail bin Amr al-Amiri ini alhamdulillah ya, dia dibebaskan oleh keluarganya, dan kisah berlanjut. Ketika terjadi perang Uhud, dia ikut serta dalam barisan kafir Quraisy. Ketika terjadi perang Khandaq, dia ikut serta dalam barisan kafir Quraisy juga ya. Sampai kemudian di tahun ke-6 Hijriah, ketika baginda Rasul berangkat bersama dengan 1.400 kaum muslimin ya, menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah umrah, mereka kemudian terhalang, kaum muslimin terhalang di Al-Hudaybiyah. Kaum muslimin membuat base camp di Al-Hudaybiyah berjarak sekitar 23 kilo dari kota Mekah, dan terjadilah negosiasi tukar-menukar utusan. 3-4 orang dikirim oleh kafir Quraisy untuk melobi Rasulullah dan kaum muslimin agar kembali ke Madinah kembali, tidak jadi umrah. Sementara Rasulullah yang sudah menggunakan pakaian ihram, sudah berniat, sudah jalan sampai ke Hudaybiyah, dikit lagi masuk ke Mekah, tetap berharap bisa masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Nah, ketika negosiasi mengalami jalan buntu, ketika tidak ada solusi untuk memecahkan masalah ini ya, datanglah Suhail bin Amr al-Amiri ini.
ya, dia menjadi utusan kafir Quraisy mendatangi baginda Rasul. Kata Rasul ketika melihat Suhail ini, ya, biasanya kalau Suhail datang, ya, biasanya akan terjadi perdamaian, ya. Maka betul Suhail bin Amr ini membawa misi dari tokoh-tokoh Quraisy bahwa mereka tidak ingin perang, tapi tidak juga mungkin membiarkan kaum muslim masuk ke Makkah Al-Mukarramah untuk umrah. Maka digelarlah sebuah perjanjian dicatat oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan di sini kemudian kita melihat kemampuan negosiasi seorang Suhail bin Amr, ya, dan dia mendapat pujian untuk itu. Tapi yang dihadapannya adalah Rasulullah, ya. Jadi kemampuan negosiasi seorang Suhail bin Amr hanya menang di atas kertas, hanya menang secara zahir, tapi pada substansinya sesungguhnya dia kalah, ya. Ada 4 perjanjian yang mereka sepakati. Pertama, gencatan senjata selama 10 tahun, ya. Kafir Quraisy, ya, merasa aman, merasa tenang dengan isi perjanjian ini, ya, merasa tidak akan ada ancaman dari kaum muslimin. Artinya secara tidak langsung kafir Quraisy ini sudah mengakui kekalahan mereka, ya, secara tidak langsung tanpa disadari oleh Suhail bin Amr. Yang kedua, dan ini mungkin mereka merasa menang juga, Rasulullah, ya, dipaksa untuk menunda umroh sampai tahun depan. Jadi umroh Rasulullah ditunda. Nah ini poin yang sangat pelik bagi kaum muslimin, gitu, ya. Dan kemenangan tersendiri bagi Suhail bin Amr dalam negosiasi ini, ya. Tapi yang di hadapan mereka adalah Rasulullah yang tidak hanya menandatangani perjanjian di atas kertas untuk saat itu, tapi Nabi berpikir untuk jangka yang sangat panjang, bahkan beberapa tahun kemudian. Nabi boleh jadi kalau dalam sebuah perjalanan, ya, mungkin mundur 1 langkah, ya, tapi untuk melompat 10 langkah. Biarlah Rasulullah, ya, mengalah untuk tidak umroh tahun itu setahun, ya, tapi pada tahun berikutnya, ya, mereka bisa umroh dengan jumlah jamaah yang lebih banyak, hampir 2.000 orang. Ya, jadi pada intinya di atas kertas mungkin Suhail bin Amr menang, ya, secara zahir menang, tapi pada intinya dia kalah melawan negosiasi Rasulullah SAW. Nah, yang ketiga, ya, isi perjanjian siapapun dari manapun boleh bergabung dengan kaum muslimin ataupun kafir Quraisy. Dia berharap dengan adanya perjanjian ini maka kelompoknya, ya, akan bertambah terus memusuhi Rasulullah. Tapi faktanya tidak. Justru semakin lama, ya, dia pengikutnya semakin berkurang, dan sebaliknya kaum muslimin semakin lama semakin gemilang. Karena setelah perjanjian ini Rasulullah mengirimkan surat ke berbagai raja, menyerukan dakwah ke berbagai kabilah, dan mereka pun berbondong-bondong menerima Islam. Dan yang keempat, ini semacam kecurangan Suhail bin Amr secara di atas kertas. Apa? Dia mengusulkan kalau ada kaum muslimin atau siapapun yang dari Mekah, ya, hijrah, pindah, kabur ke Madinah tanpa izin walinya, maka dia harus dibalikkan. Dan sebaliknya, kalau ada orang Madinah, ya, yang pergi ke Mekah tanpa izin walinya, gitu kan, maka dia tidak boleh dibalikkan, harus stay di Mekah. Ini sebuah poin yang menurut mereka yang paling penting, gitu, ya, yang paling memojokkan kaum muslimin sekilas. Teman-teman bayangin, ya, isinya itu kalau ada kaum muslimin atau orang Madinah nih yang pergi ke Mekah mesti ditahan, tidak boleh dibalikin, ya. Tapi kalau ada orang Mekah nih, ya, yang pergi kabur ke Madinah harus dibalikin. Tapi sejarah mencatat justru poin inilah yang pertama kali, ya, dicoret oleh orang-orang kafir Quraisy kemudian. Mereka udah buang aja. Mengapa demikian? Ya, dimulai dari anak Suhail bin Amr sendiri. Kita ceritakan ada sosok namanya Abu Jandal. Begitu perjanjian ini ditandatangani, Abu Jandal bin Suhail ini berhasil kabur, jemaah. Dia kabur ke Madinah Al-Munawwarah, ya, menemui Rasulullah. Sesuai dengan perjanjian, Rasulullah harus mengembalikan mereka ke Mekah. Dan Nabi tepat janji, Nabi tidak pernah mengingkar janji, ya. Rasulullah mengembalikan Abu Jandal ini ke Mekah, ya, sesuai dengan perjanjian Al-Hudaybiyah. Tapi apa yang kemudian terjadi? Abu Jandal bukannya kembali ke Mekah, dia kabur, dan orang-orang seperti ini banyak, ada 70 orangan. Mereka membentuk sebuah komunitas tersendiri, berlepas tangan dari Rasulullah. Jadi kata Rasul, saya tidak tanggung jawab terhadap mereka. Ada 70 atau 80 orang mereka berkumpul di sebuah tempat namanya Saiful Bahri. Nah, kerjaannya adalah ngerecokin perjalanan dagang kafir Quraisy. Maka pada akhirnya poin yang keempat ini, ya, minta dihapus. Ya, orang Quraisy meminta agar perjanjian ini dihapuskan. Ya. Jadi begitulah Rasulullah SAW memenangkan negosiasi melawan Suhail bin Amr al-Amiri.
Nah, kisah Suhail bin Amr ini terus berlanjut sampai kemudian pada peristiwa Fathu Makkah, jamaah. Dia termasuk orang yang mendapatkan vonis ya, harus dihukum mati gitu kira-kira ya. Namun ya kedua anaknya yang mendampingi Suhail dan Abu Jandal yang segera mendampingi ayah ini ya, ayah mereka untuk menghadap baginda Rasul, dan dia pun akhirnya memeluk Islam. Dan sebagai penutup teman-teman sekalian, sabda Nabi yang mengatakan kepada Umar, "Ya Umar, da'hu, biarkan. Jangan pukul dia, jangan rontokkan giginya," gitu kan. Karena bisa jadi suatu saat dia bermanfaat untuk Islam. Dan betul. Apa yang kemudian terjadi ketika Rasulullah SAW meninggal dunia? Madinah guncang. Ya, mayoritas para sahabat Nabi tidak bisa menerima kenyataan wafatnya Rasulullah ini. Ya, ada Abu Bakar yang menenangkan mereka. Kata Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, ya, barang siapa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah meninggal dunia. Ya, wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut. Allah tidak mati, tidak meninggal. Jadi Madinah ditenangkan oleh Abu Bakar. Makkah ditenangkan oleh Suhail bin Amr al-Amiri. Jadi kalimat-kalimat yang selama ini memojokkan Rasulullah, nyinyir terhadap Nabi, hari itu dia gunakan untuk menenangkan kaum muslimin yang berada di Makkah al-Mukarramah. Sisanya kehidupan Suhail bin Amr ini dihabiskan dalam jihad, dalam perjuangan, dalam keimanan. Bahkan dia tidak ingin ketinggalan satupun kebaikan. Dalam perang Yarmuk dia ikut serta di tengah usia yang sudah luar biasa, dan akhirnya dia meninggal dunia. Ada pendapat mengatakan dia meninggal dunia dalam perang Yarmuk, tapi ada pendapat lain mengatakan dia meninggal pada wabah tahun 17 Hijrah di masa Umar bin Khattab pada wabah taun, dan dimakamkan di wilayah Syam. Semoga kita bisa meneladani sosok Suhail bin Amr al-Amiri ini dalam menyikapi kehidupan hari ini, dalam melihat tokoh-tokoh atau orang-orang yang selama ini seperti membenci Islam. Kita doakan mereka semoga mendapatkan hidayah dan menjadi Suhail bin Amr untuk masa kini. Kita bertemu lagi dalam serial berikutnya. Saya Happy Andi Bastoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.